اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. أما بعد، وقد قال تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال في آية أخرى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقال أيضا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Alhamdulillah. Hadirin yang berhati mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi setiap hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan setiap hambanya mengambil kebaikan melalui nikmat yang telah disempurnakan oleh Allah, yaitu nikmat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, kesempatan dunia yang sementara ini, aku telah menyempurnakan untuk kalian adalah agama kalian, dan aku telah menyempurnakan seluruh nikmatku di dalam Islam, dan aku telah meridai Islam menjadi agama kalian. Hadirin yang berhati mulia, artinya seluruh nikmat di atas dunia ini fana, sementara, tidak kekal dan tidak sempurna, melainkan nikmat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu dalam kajian pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan sedekah. Hadirin yang berhati mulia, dalam muqaddimah tadi saya telah membacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang intinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Apa bentuk kebaikan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala
Di antaranya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengeluarkan sebahagian rezeki, menginfakkan harta, bersedekah, memberi manfaat seluas-luasnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan memahamkan hati kita bila mana kita menginfakkan harta, bersedekah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni cinta Allah. Cinta Allah, hadirin yang berhati mulia, pasti akan kita meroleh melalui bila mana kita mengikuti kehendak Allah dalam mengeluarkan harta kita. Hadirin yang berhati mulia, Huzaifah radhiyallahu taala an, salah seorang sahabat Nabi, mengartikan ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian campakkan diri kalian dalam kebinasaan, adalah bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya karena Allah, ditakutkan karena kemiskinan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata bahwa maksud menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan bukan karena terbunuhnya seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah. Itulah makna kebinasaan. Orang yang enggan membelanjakan hartanya, enggan bersedekah, itulah orang yang sebenarnya mencampakkan dirinya dalam kebinasaan sesuai dengan pemahaman agama Allah yang maha suci. Hadirin yang berhati mulia, Dhahhak bin Jubair radhiyallahu anhu berkata bahwa orang-orang Ansar terdahulu, orang-orang Madinah, mereka selalu membelanjakan hartanya, selalu bersedekah. Pernah pada suatu ketika terjadi musim paceklik, kesusahan melanda mereka, kelaparan selama 1 tahun. Pikiran mereka menjadi kalut untuk membelanjakan hartanya lagi dan lagi. Khawatir jangan-jangan yang ada di sisi mereka itu akan habis. Maka terhadap peristiwa inilah ayat ini diturunkan. Jangan takut habis untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Jangan takut habis. Sungguhnya Allah memperhatikan amal setiap hambanya. Bila amal itu semata-mata disandarkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan ambil kendali dalam mewujudkan maslahat yang lebih baik dan lebih besar lagi. Hadirin yang berhati mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika kita merasa masih memerlukan harta, maka gunakanlah harta kita sesuai dengan keperluan, dan sisanya hendaknya diinfakkan. Menyederhanakan keperluan sebagaimana yang dicontohkan oleh Habibuna, Nabiuna wa sanaduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Mereka telah menyederhanakan keperluan-keperluan mereka sehingga mereka royal dalam bersedekah, royal dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berhati mulia, salah satu contoh yang ditunjukkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu perbendaharaan hartanya itu bila dikelilingi 40 hari
perbendaharaan hartanya, satu orang tidak akan mampu mengelilinginya. Saking banyaknya harta Sayyidina Utsman. Lembah-lembah dimiliki oleh Sayyidina Utsman. Kebun-kebun yang banyak dimiliki oleh Sayyidina Utsman. Tapi untuk membelanjakan dirinya dan keluarganya, setiap hari hanya makan satu lauk saja. Dan ketika beliau radhiyallahu ta'ala menjabat sebagai khalifah Amirul Mukminin, lampu yang digunakan tidak untuk kepentingan rakyatnya, masyarakatnya, itu serta-merta dipadamkan. Bila ada tamu yang datang kepada Sayyidina Utsman, ditanya, "Wahai, engkau datang untuk keperluan pribadi atau untuk kepentingan negara?" Maka kata orang itu, untuk kepentingan negara, maka dihidupkan lampu. Kalau untuk kepentingan pribadi, dimatikan lampu. Demikian mereka menyederhanakan keperluan-keperluan mereka, sehingga mereka dalam berinfak sebanyak-banyaknya manfaat untuk orang lain. Ada satu orang yang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW untuk menikah. Kata Nabi, datangi Sayyidina Utsman, InsyaAllah dia bisa membantu, memudahkan, meringankan keperluan-keperluan pernikahanmu. Maka dia telah mendatangi Sayyidina Utsman, makan dengan satu lauk, dengan tepung gandum yang kasar. Sangat sederhana sekali bentuk makanan. Maka ia berkata dalam hatinya, tidak mungkin Sayyidina Utsman bisa bantu aku lebih, sementara ia sangat sederhana dalam hal makan. Maka Sayyidina Utsman telah panggil orang itu yang telah berdiri di depan pintu rumahnya. Dia panggil, "Wahai engkau, ada apa? Ada urusan apa? Kepentingan apa datang kemari?" "Aku diperintahkan oleh baginda Nabi SAW. Aku sebentar lagi ingin menikah." "Oh, aku faham maksudnya. Ayo, mari kita ke belakang." Maka di belakang rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, gudang perbendaharaan hartanya, Masya Allah, sangat banyak, sehingga orang itu takjub melihat, apa yang ingin kau ambil, ambil semua. Apa yang kau hajat, ambil semua. Jangan kau kurang-kurangi. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak kisah-kisah mereka yang sangat dermawan. Kenapa mereka dermawan? Karena fikiran mereka, dalam hati mereka sangat bahagia bila mereka bisa membantu satu sama lain, bisa meringankan keperluan satu sama lain, sehingga untuk berinfak, untuk bersedekah, mereka mengorbankan dirinya, keluarganya untuk menyederhanakan keperluan-keperluan pribadi mereka. Hadirin yang berhati mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran dari orang-orang terdahulu yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam ayat yang dimaksudkan wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa. Yang disedekahkan, yang diinfakkan itu lebih, perkara yang lebih daripada keperluan. Iya. Kalau kita fikir keperluan orang sekarang enggak ada habis-habisnya. Karena keperluan-keperluan mereka diselubungi oleh hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu tidak seperti orang-orang terdahulu. Mereka sangat menyederhanakan keperluan-keperluan mereka, sehingga mereka lebih mementingkan infak, bersedekah, untuk membantu meringankan semua orang. Demikian ada juga satu kisah tentang Abu Dahdah. Abu Dahdah radhiyallahu anhu ketika mendengar satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un." Siapa yang mau meminjamkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipatkan pinjaman itu dengan berlipat ganda sesuai dengan kehendak Allah. Allah yang menggenggam dan Allah yang membentangkan setiap rezeki hambanya. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya setiap orang akan dikembalikan.
untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Dalam memahami ayat ini, Abu Dahdah menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Wahai baginda Nabi, benarkah Allah ingin meminjam harta kami? Ulurkan tanganmu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengulurkan tangannya, disambut oleh Abu Dahdah untuk mengambil janji setia bahwasanya dia menginfakkan seluruh kebunnya untuk Allah Subhanahu wa taala, meminjamkan kebunnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di ladang kurma Abu Dahdah ada 600 pohon kurma, dan di dalamnya anak istrinya tinggal. Di dalamnya ada sumur yang airnya jernih, dan kebun Abu Dahdah paling dekat dengan Masjid Nabawi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil pinjaman Abu Dahdah radhiyallahu taala an, kemudian ia bersegera datang ke kebun itu memanggil istrinya, "Wahai Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah, keluar dari kebun ini telah aku pinjamkan untuk Allah Subhanahu wa taala." Maka mereka telah tinggalkan kebun dan rumahnya, yang mana mereka sangat yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipat gandakan semua pinjaman yang diuntukkan oleh Allah, yang diperuntukkan untuk Allah, yang disedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebun itu berkali-kali ditawar oleh orang dengan harga yang sangat mahal, tetapi Abu Dahdah telah pinjamkan kebun itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membagi-bagikan kebun-kebun itu untuk anak-anak yatim yang ada di lingkungan Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, lipat gandakan pemberian pinjaman untuk Engkau, nilainya lipat gandakan." Maka turunlah ayat, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Barang siapa melakukan suatu kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Maka baginda Nabi SAW berdoa lagi, "Ya Allah, tambah lagi nilai bagi umatku lebih banyak lagi." Kemudian turunlah ayat, "Man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Barang siapa mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu dengan bayaran berlipat-lipat ganda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa lagi, "Ya Allah, tambahkanlah lagi pahala umatku." Maka turunlah ayat sebagaimana yang akan diketengahkan pada ayat ke-7 nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa lagi, "Ya Allah, tambahkanlah lagi pahala untuk umatku." Terhadap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka turunlah ayat berikut ini, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar, yang membelanjakan hartanya, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nilainya tanpa batas, sesuka-suka Allah memberi penilaian seberapa besar, tanpa batas. Kalau masih ada hitungannya, ada afan katsirah, berlipat-lipat ganda, mungkin itu ada batasannya. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bagi kepuasan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta kebaikan bagi umatnya yang bersedekah, sehingga Allah janjikan balasan tanpa batas. Masya Allah, tabarakallah, sangat beruntung umat ini memiliki Nabi yang sangat penyayang kepada umatnya, Raufur Rahim, memohon kepada Allah lagi dan lagi. Berkali-kali Nabi SAW meminta untuk kebaikan umatnya. Setiap infak, setiap sedekah yang baik diniatkan untuk fi sabilillah, membantu agama Allah, maka nilainya sekehendak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang itu, bahkan nilainya itu tanpa batas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia yang lebih kepada kita, dorongan motivasi dari dalam
zahir wal batin kita untuk senantiasa bisa berinfak, bersedekah, memberi manfaat seluas-luasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan buat kita puas dengan pelayanan Allah baik di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meyakinkan, memberi kabar gembira yang lebih bahwasanya dengan berinfak dan bersedekah ini walaupun kecil tapi nilainya besar. Bahkan infak dan sedekah ini bisa memadamkan api neraka. Wallahi, kata Nabi, berinfaklah kalian walaupun dengan sebutir kurma. Sungguh infak dan sedekah itu bisa memadamkan api neraka untuk kalian. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini, pembacaan kitab ta'lim fadilah sedekah yang singkat ini menjadi motivasi bagi kita untuk kita menjadi orang-orang yang gemar bersedekah, berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan lihat apa yang sudah kita berikan, tetapi yang kita lihat apa yang belum saya berikan lagi untuk memajukan agama Allah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kerusakan ini. Bahkan nilainya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahkan nilainya bisa menjadi beratus-ratus syahid. Karena orang yang berpegang teguh pada umat akhir zaman ini, pada kurun akhir zaman ini, nilainya bisa melebihi 100 mati syahid. Satu syahid saja nilainya sudah besar, apalagi orang yang berpegang teguh, man tamassaka bi sunnati, berpegang teguh dengan satu sunnah. Inda fasadi ummati, ketika umatku dalam keadaan rusak, falahu ajru mi'ati syahid, maka baginya pahala 100 mati syahid. Satu pahala mati syahid saja sudah merupakan janji dan jaminan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam kesempatan yang sementara ini kita masih berpikir, masih banyak menganalisa, pilih-pilih terhadap amal apa yang kita mampu, itulah yang kita sedekahkan. Apa yang kita mampu, itulah yang kita berikan. Dan semua kita ini diminta oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk kemaksiatan, orang-orang di luar sana pun berlomba-lomba. Kita imbangkan bentuk-bentuk itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita mampu buat. Dan kita ajak orang lain juga untuk berbuat kebaikan itu, sehingga nilai-nilai kebaikan itu bisa menyeluruh, diperoleh oleh umat ini, umat yang dikasihi oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khairukum anfa'ul linnas, khairukum anfa'ul linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.